Welcome to channel Riani. Halo Besti, ngedongeng bareng Riani yuk. Di Indonesia ada banyak kisah yang dijadikan dongeng cerita rakyat. Salah satunya soal Malin Kundang, sosok anak durhaka yang konon berasal dari Padang, Sumatera Barat. Kisah Malin Kundang kerap dikaitkan dengan keberadaan batu yang disebut-sebut merupakan jelmaan sosok Malin, tokoh utama dalam cerita tersebut. Daya tarik dari cerita rakyat satu ini yaitu pesan moral yang tersirat di dalam ceritanya. Pesan moral inilah yang bisa menjadi bahan pembelajaran, misalnya saja tentang kewajiban anak untuk menghormati, menghargai, dan berbakti kepada orang tua. Kisah seputar Malin Kundang ini juga bisa dijadikan dongeng pengantar tidur. Cerita ini dikutip dari buku Cerita Rakyat Nusantara, terpopuler sepanjang masa, karya penulis Faulia Rahma. Malin Kundang. Dahulu di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibunya Mande Rubaya. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak sematawayangnya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tapi sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan, hingga suatu ketika saat Malin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang. Dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi saudagar kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dengan yang dulunya miskin sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tekadnya semakin kuat. Malin meminta izin kepada ibundanya, Mande Rubayah, sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya. Tetapi karena Malin terus mendesak, akhirnya ia mengizinkannya. Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak, pesan dari ibunya. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai. Selain karena ia sangat rajin dan selalu siap menolong, ia juga seorang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, kini Malin telah menjadi seorang nahkoda yang mengapali banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri salah seorang putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunda Malin. Setiap hari Mande Rubaya menyempatkan diri pergi ke dermaga berharap bisa bertemu putranya Malin. Suatu ketika sampailah kapal mereka di kampung tempat Malin dulu dibesarkan. Malin Kundang pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Malin. Malin Kundang justru